Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati para maha santri Madin IAIN Tulungagung serta teman-teman Madin baik ULA 18, 19, 20, dan 17 yang kami cintai. Marilah kita lanjutkan pelajaran Mabadi'ul Fiqhiyah tentang ghuslun, tentang mandi. Sebelum kita mulai pelajaran Mabadi'ul Fiqhiyah, kita hadiah Fatihah dulu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan alif kitab Lafadun Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wal muallifil kutub allati ta'alamna wa 'alamna min syai'in mustadina man tasabu ilayna nafa'ana Allah bi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-huslu utawi iki kubab mertelakake adus. Al-huslu utawi iki kubab mertelakake adus. Lafaz huslun itu kalau bidomah goinnya itu maknanya mandi, kalau di fathah goinnya itu artinya membasuh. Jadi mandi yang dimaksud dalam pembahasan ini bukan mandi yang rutin biasanya kita lakukan untuk membersihkan tubuh, untuk menyegarkan badan dan sebagainya. Biasanya kita kalau mau pergi mandi, kemudian mau berangkat sekolah, mau berangkat kemana, sana mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi yang merupakan ibadah. Di mandi itu kan ada dua, mandi mutlak itu mandi membersihkan, menyegarkan tubuh. Yang kedua adalah mandi ibadah, baik itu mandinya itu karena wajib ataupun sunnah. Wajib itu karena mungkin dia junub dan sebagainya, sedangkan sunnah dan ini ketika mau berangkat Jumatan, mau berangkat itu sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, kemudian mau ihram, mau berangkat tawaf dan sebagainya, itu merupakan mandi-mandi ibadah yang punya sunnah. Atau mungkin habis gila kemudian sembuh, maka disunahkan untuk mandi. Atau mungkin habis pingsan disunahkan untuk mandi dan seterusnya. Itu namanya mandi ibadah. Al-huslu, saya ulangi, al-huslu tawi kubab mertelakake adus. Mujibatul husli utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Mujibatul husli utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Terus kemudian itu kalau belum ada huruf atau angka satunya dikasih angka satu. Iku al-awalu utawi kang awal. Iku al-awalu utawi kang awal. Iku
janabatu junub. Iku al janabatu junub atau jinabat. Iku al janabatu junub. Apa yang dimaksud dengan junub? Junub itu apa ya? Jima dan keluarnya mani. Itu namanya junub. Mal janabat huwa jima wa khurujul mani. Liqauli ta'ala karena dawi Allah ta'ala. Liqauli ta'ala karena dawi Allah ta'ala wa kuntum junuban fattahharu wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku junuban junub fattahharu mongko sesuciya sira kabeh. Fattahharu mongko sesuciya sira kabeh. Jadi janabat itu apa ya? Berhubungan suami istri, jima. Walaupun kedua-duanya itu tidak sampai mengeluarkan mani, tetapi kalau sudah jima berhubungan badan maka ya wajib mandi. Dinamakan dengan junub. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam lan dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzal taqa ing dalem nalikan tetemu. Idzal taqa ing dalem nalikane tetemu. Idzal taqa ing dalem nalikane tetemu. Apa al-khitanani persunatan loro? Apa khitanani persunatan loro? Rasulullah bersabda, apabila terjadi pertemuan dua khitan di sini maksudnya adalah khitan seorang laki-laki dan khitan seorang perempuan, bukan khitan laki-laki dan laki-laki, tidak, khitan laki-laki dan perempuan. Kalau khitan laki-laki dan laki-laki namanya homo. Au masal khitanu, au masal tawa gepok, au masal tawa gepok. Apa al-khitanu persunatan, apa al-khitanu persunatan, al-khitana ing persunatan kang meneh yo wajib mongko wajib apa al-huslu adus, ketika orang itu hubungan suami istri bertemu dua khitan, yaitu masuknya zakar ke farjinya si istri, maka orang tersebut sudah dikatakan junub walaupun keduanya tidak sampai mengeluarkan sperma atau mani, maka tetap dianggap orang yang junub. Juga junub itu mengeluarkan mani, baik mengeluarkan mani itu secara alami, mungkin mimpi basah, atau mungkin dikeluarkan oleh istrinya, maka ya wajib mandi. Asani utawi kaping pindho. Asani utawi kaping pindho. Iku al-haidu haid. Yang kedua, perkara yang mewajibkan mandi adalah haid. Orang yang wanita yang haid, yang sudah bersih, maka dia wajib untuk mandi kita mau ibadah dan sebagainya. Liqauli ta'ala kalau dari Allah ta'ala, liqauli ta'ala kalau dari ta'ala, wala taqrabuhunna ojo marak sira kabeh ing nisa, wala taqrabuhunna lan ojo marak sira kabeh ing nisa hatta yadhurna sehingga suci sapa nisa. Hatta yadhurna sehingga suci sapa nisa. Dawi Allah,
janganlah kamu mendekati seorang wanita sehingga dia itu suci. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mongko ninggal sira wadon, padai mongko ninggal sira wadon sholata ing sholat, as-sholata ing sholat. Fa idza dhahaba mongko ing dalem nalikane wis ilang, fa idza dhahaba mongko ing dalem nalikane wis ilang apa qadruha kira-kirane haidah, wa qadruha kira-kirane haidah, fagsili mongko mbasuh sira wadon, fagsili mongko mbasuh sira wadon, angki saking sira mbasuh ing apa adama ing getih, adama ing getih, adama ing getih, adama ing getih, adama ing getih. Summa sholli mongko nuli sholato sira wadon, summa sholli mongko nuli sholato sira wadon. Tadi dijelaskan bahwa perkara yang mewajibkan mandi adalah haid. Rasulullah pernah bersabda, idza balatil haidatu fad'is shalah. Rasulullah bersabda, jika haid datang maka tinggalkanlah sholat. Jika sudah hilang maka basuhlah darah dari tubuhmu, kemudian sholat. Asalisu utawi kang kaping telu, asalisu utawi kang kaping telu, asalisu utawi kaping telu iku al mautu, mati. Perkara yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah mati. Jadi yang kewajiban untuk mandi itu yang memandikannya. Sebab mewajibkan mandi itu ya sebab mati. Dan yang wajib untuk memandikan adalah orang yang masih hidup. Kalau yang diwajibkan itu orang yang sudah mati, tidak mungkin orang sudah mati kok disuruh mandi. Yang nomor 3 adalah mati atau meninggal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiman ing dalem wong. Rasulullah bersabda tentang seseorang, fiman ing dalem wong, fiman ing dalem wong wakosot kang nyepak ing man, wakosot kang nyepak ing man, apa naqatuhu untane man, apa naqatuhu untane man, wa matalan mati sapa man, wa matalan mati sapa man, iksiluhu ngedusana sira kabeh, iksiluhu ngedusana sira kabeh ing man, iksiluhu ngedusana sira kabeh ing man, bima ing kelawan banyu, bima ing kelawan banyu, wasidril lan godhong widoro, bima ing kelawan banyu, wasidril lan godhong widoro. Ceritanya Rasulullah itu bersabda menceritakan seseorang yang orang itu disepak, diselentik kaki ontanya, diselentik itu disepak lah. Kemudian orang itu meninggal, mati. Rasulullah bersabda, mandikanlah orang yang disepak onta tersebut dengan air dan daun bidara. Belum kita melangkah lebih lanjut tentang rukun-rukunnya fardu, kita harus tahu syarat-syarat mandi itu apa saja. Syarat-syarat sahnya mandi sama saja dengan syarat-syarat sahnya wudhu.
yang dijelaskan dalam bab wudhu, diantaranya contohnya menggunakan air mutlak, tidak ada penghalang pada kulit yang bisa menghalangi masuknya air. Tamyiz, mungkin haid, nifas, itu merupakan syarat-syarat sahnya wudhu. Maka mereka kalau orang yang haid, nifas, tidak sah mandi, tidak sah mandi wajib, kecuali perempuan yang sedang haid dan nifas itu sah melakukan mandi sunat ketika hendak melakukan ihram, ataupun perempuan yang kafir. Kan syaratnya wudhu itu kan ada Islam, harus Islam. Kecuali kalau perempuan kafir kitabi ataupun perempuan gila, itu sah mandinya agar disetubui oleh suaminya yang muslim, itu boleh, artinya sah. Sekarang kita memasuki rukun-rukunnya fardu. Furudul husli utawi pira-pira fardune adus. Furudul husli utawi pira-pira fardune adus iku an-niyatu niat. Fardunya wudhu itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Niat yaitu niat ketika basuhan pertama ketika mandi. Misalnya begini, dia itu mau mandi wajib, ketika dia itu membasuh muka, dia itu lupa tidak niat, kemudian dia niat ketika sudah membasuh tubuhnya, maka yang dianggap mulai mandi adalah ketika membasuh tubuh. Bagian muka yang sudah basah tidak dianggap sebagai mandi, maka harus diulangi lagi basuh. Terus kemudian niatnya mandi, ya niat menghilangkan hadas besar. Contohnya ketika junub, nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari minaj jinabah lillahi ta'ala boleh, atau nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari minal haid minan nifas misbeti, atau boleh saja memutlakkan niat tersebut, saya niat menghilangkan hadas besar, boleh. Wa ta'mimul badani lan meratani awak. Wa ta'mimul badani lan meratani awak bilma'i kelawan banyu. Rukun yang berikutnya adalah meratakan air ke seluruh anggota badan, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pokoknya semua badan yang nampak dan harus terkena air, begitu lipatan tubuh, atau mungkin di bawah kuku, mungkin lipatannya pantat dan sebagainya, itu harus terkena air. Contohnya misalkan orang yang gemuk, ternyata perutnya itu gambleh ke bawah, maka ya bawahnya perut yang gambleh itu juga harus dibasuh, lipat-lipatannya tubuh itu harus terkena air semuanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong man utawi sapane wong iku taroka tinggal sapa man mau dia sya'ratin ing panggolane sak rambut, lam yaghsilha
lam yagsilha kang durung basuh sapa man ing maudhi sya'rah, lam yagsilha kang durung basuh sapa man ing sya'rah atau tempatnya rambut, yo fu'ila mongko den gawe, fu'ila den gawe bi kelawan man apa kada mengkene wa kada lan mengkene minan nari saking neraka, minan nari saking neraka. Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkan sebesar rambut yang tidak dibasuh, maka ia akan disiksa di neraka. Maka sebisa mungkin ketika mandi harus dibasuh semua, harus tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Maka syarat sahnya mandi, sebelum kita mandi kita cek dulu apakah di tubuh kita, di kulit kita itu ada penghalang yang menghalangi masuknya air ke kulit apa enggak. Sebagainya, mungkin ada piteknya itu tebal, itu harus dihilangkan. Pitek yang maksudnya pitek yang kayak cat itu loh, dan pitek yang yang tipis bukan, tapi yang menghalangi masuk ke kulit harus dihilangkan. Kita lanjutkan tentang sunanul husli. Sunanul husli utawi pira-pira sunai adus. Sunanul husli utawi pira-pira sunai adus. Sunanul husli utawi pira-pira sunai adus. Sekarang kita menginjak kesunan-kesunan mandi. Iku atas semiyatu maca bismillah. Yang pertama adalah membaca bismillah ketika kita mau mandi, mau niat, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita niat. Wa ghusl yadaini lan basuh tangan loro. Wa ghusl yadaini lan basuh tangan loro. Sebelum kita mandi kita basuh tangan atau kedua tangan kita. Qabla idkhalihi ma'al ina, sebelum kita memasukkan, qabla idkhalihi ma ing dalam sadurunge manjingake yadaini. Qabla idkhalihi ma ing dalam sadurunge manjingake yadaini al-ina ing wadah, al-ina ing wadah. Ini membasuh kedua tangan sebelum kita memasukkannya ke tempat air, itu hukumnya sunnah. Wal wudu lan wudu, wal wudu lan wudu. Kesunahan berikutnya sebelum kita mandi, kita tawudu dulu. Wadal kul jasadi lan ngosoki awak, wadal kul jasadi lan ngosoki awak. Setelah basuhan yang wajib itu rata semuanya, maka kita boleh memakai sabun, kemudian menggosok bolot atau kotoran-kotoran yang melekat di tubuh. Apalagi yang jarang mandi, ya digosok tubuhnya biar putih dan biar mengkilap lah tubuhnya. Wabal sya'ri lan neles-nelesi rambut, wabal sya'ri lan neles-nelesi rambut. Wal muwalatu lan nuli-nuli, wal muwalatu lan nuli-nuli. Kesunahan berikutnya adalah mualah nuli-nuli. Nuli maksudnya antara membasuh kepala, terus kemudian kaki, tangan dan sebagainya, itu terus menerus. Itu kesunahan. Tapi kalau tidak begitu juga boleh mualah itu. Misalkan tidak harus mualah, misalkan kita nyicil membasuh kepala dulu, niat nawaitul husla rafil hadasil akbari. Kita niat pertama membasuh kepala saja, terus kemudian kita main kemana-kemana, kemudian kita teruskan lagi mandinya, walaupun sudah kering kita teruskan lagi beribadah, itu boleh. Karena mualah saat terus menerus itu cuma sunnah. Tapi kalau menurut Imam Malik
mualah itu harus atau wajib hukumnya antara basuhan yang misalkan kepala atau kemudian kaki dan seterusnya itu harus apa itu harus semuanya harus keseluruhan harus dibasuh. Jadi menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali itu harus mualah boleh, tapi ketika mualah ketika kita menyicil basuhan kepala, misalkan kita nyicil basuhan kepala ya kita tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh karena belum sempurna mandinya, harus disempurnakan dulu baru boleh. Wal ibtida ulan ngawiti, wal ibtida ulan ngawiti, wal ibtida ulan ngawiti bihus lisyakli kelawan ngedusi sisih, bihus lisyakli kelawan ngedusi sisih al aimani kang tengen, al-aimani kang tengen. Kesunahan berikutnya yaitu memulai basuhan pada anggota yang kanan. Sumal aisari nuli sisih kang kiwa. Sumal aisari nuli sisih kang kiwa. Sumal aisari nuli sisih kang kiwa. Kemudian membasuh bagian yang sebelah kiri. Setelah kanan kemudian kiri. Summa subbul ma'i nuli ngesokake banyu. Summa subbul ma'i nuli ngesokake banyu. Summa subbul ma'i nuli ngesokake banyu ala raksi ing atase sirah. 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 Wa ta'khiru ghusl rijlaini lan ngakhirake basuh sikil loro. Wa ta'khiru ghusl rijlaini lan ngakhirake basuh sikil loro. Setelah kita memulai basuh bagian yang kanan kemudian yang kiri, kemudian kita guyurkan air tersebut di atas kepala. Terus kemudian mengakhirkan basuhan pada kaki. Itu kesunahan-kesunahan dalam melakukan mandi wajib, baik itu karena jinabah, haid, kemudian nifas, habis nifas, kemudian meninggal, ada lagi wiladah, melahirkan. Dan sebagian kitab lagi mengatakan bahwa yang menuliskan mandi itu wiladah, melahirkan, baik itu melahirkan secara normal ataupun secara sesar, walaupun tidak keluar dari kelaminnya perempuan sesar tetap dihukumi wiladah, melahirkan. Bagi orang yang junub atau habis suci setelah haid ataupun nifas, atau orang yang berhadas besar lah, dianjurkan untuk segera mandi, kemudian atau mungkin pokoknya wudhu, karena kalau tidak menyegerakan mandi, lebih baik ketika mau makan, mau tidur, mau minum itu wudhu dulu, karena hikmah wudhu bagi orang yang junub itu dapat meringankan hadas yang sedang ditanggung, mungkin untuk kebersihan dan memberikan kesemangatan dalam segera mandi, untuk bersegera mandi, memberi kesemangatan dalam bersegera mandi. Karena orang yang misalkan junub misalkan keluar mani, kemudian habis jima dan sebagainya, itu kan biasanya kan lemas karena otot-ototnya itu lemas, ngantuk hawanya, maka disegerakan lah mandinya, bersemangat lagi biar tidak ngantuk dan sebagainya. Itu hikmah mandi bagi orang yang junub untuk disegerakan. At-tayammumu wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang dapat kita pelajari tentang tata cara mandi. Mungkin
dari awal sampai akhir ada yang tidak jelas atau mungkin kurang jelas, mungkin kita bisa diskusi atau mungkin kita musyawarahkan atau mungkin bertanya, monggo silahkan lewat WA ataupun lewat komen. Mungkin ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita dapat bertemu, belajar mempelajari fikih secara langsung, secara tatap muka, tidak lewat online. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.